Per hari ini resmi kami somasi terbuka saudara Dede. Oke. Yang kedua, kami juga melakukan somasi terhadap Deddy Mulyadi karena telah membuat video dan menyebarkan berita bohong ataupun fitnah dan mendistribusikan terkait dengan muatan yang mencemarkan nama baik. Jadi guys, berkat kesaksian yang diberikan oleh saksi Dede kepada Kang Deddy Mulyadi yang mengatakan bahwa Ibtu Rudiana yang memintanya untuk memberikan keterangan palsu, sekarang tim kuasa hukum dari Ibtu Rudiana melaporkan kembali 3 orang yang disebutkan kepada Dede, Kang Deddy Mulyadi dan juga Liga Akbar. Beliau meminta untuk ketiga pihak tersebut melakukan permintaan maafan selama 3 kali dalam 24 jam. Karena kuasa hukum dari Ibtu Rudiana ini mengatakan bahwa yang dilakukan oleh 3 orang ini adalah pencemaran nama baik. Apa untungnya buat Dede datang menghubungi Kang Deddy untuk menyatakan saya sudah terlanjur berbohong? Apa untungnya dia? Kecuali kita ngojok-ojok dia, kasih duit dia, suruh dia, itu baru masalah. Ini kan dia sendiri mengaku bahwa dia sendiri yang datang berberunding dengan keluarganya. Apa untungnya? Jadi ini tolong supaya semua netizen masyarakat tahu dia sendiri yang datang berinisiatif menghubungi Kang Deddy mengatakan saya sudah berdosa, sudah salah, bersaksi palsu dulu atas arahan dari Aep dan Rudiana. Saya mau bertobat. Dia bilang saya mau mencabut semua keterangan saya. Bahkan dia bilang saya bersedia dihukum penjara menggantikan 7 orang itu asal kebenaran ini bisa terungkap. Ini apa lagi? Bagaimana ini yang harus dijelaskan? Jadi kalau ada yang mensomasikan Dede dan juga mensomasi Aep, saya kira ya. Iya guys, perihal tim kuasa hukum dari Ibtu Rudiana yang mensomasi Kang Deddy Mulyadi, Dede dan Liga Akbar ditanggapi oleh Bang Otto Hasibuan, di mana menurutnya hal tersebut tidak perlu dilakukan karena bukan Kang Deddy Mulyadi yang mendatangi saksi Dede, namun Dede lah yang mendatangi dan ingin bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi tersebut karena Dede ini merasa bersalah dan ingin bertaubat. Jadi dulu sudah pernah disuruh untuk berbohong dan sekarang dia ingin bertaubat, mengatakan yang sejujurnya. Bahkan dia rela masuk penjara untuk menggantikan 7 terpidana yang dianggap tidak bersalah dan hanya korban salah tangkap guys. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Saya tanya, Dede mau minta maaf enggak? Minta maaf untuk apa, Pak? Ya, Dede-nya tidak mau minta maaf, gitu kan? Ya, kemudian kalau ditanya, kenapa Kang Deddy menginvestigasi? Apa kapasitasnya? Saya sih jujur aja nggak mau investigasi, itu nggak ada niat investigasi. Saya hanya ingin mengetahui ini teh apa sih sebenarnya yang terjadi. Sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, yang harus diinvestigasi, yang harus disomasi itu yang kesurupan. Karena itu yang kesurupan harus disomasi sebenarnya. Kenapa Anda harus kesurupan? Gitu. Dan kemudian karena yang pertama itu kan bahwa peristiwa ini pembunuhan kan dari kesurupan. Peristiwa ini dianggap pembunuhan itu kan dari kesurupan, sampai menyebut nama Egy dan diperkosa, katanya ditunjukin ini diperkosa, terus kemungkinan ya katanya ada 11. Pertanyaannya kenapa yang nggak kesurupan nggak di BAP? Kemudian itu yang isi kesurupannya kenapa nggak dihadirkan untuk di BAP? Nah itu sebenarnya awal kan dari situ. Nah kemudian saya hanya ya andai kata ya kalau saya tetap minta maaf, ya kan? Maafin aku deh kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Gitu aja kan nggak apa-apa. Takut ada ucapan saya yang dianggap kasar, ucapan saya yang dianggap tidak berkenan gitu loh. Ya itu aja, saya kan itu saja. Nah tetapi kalau minta maaf karena menayangkan ini, ya tanya aja yang saya kan hanya merekam kata Dede. Lebih baik saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya. Iya Pak, silakan Pak. Waduh, saya nggak bisa jawab. Saya kira udah itu jawabannya lah dari semuanya lah. Jadi guys, video somasi yang dilayangkan oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana telah sampai kepada pihak Dede dan juga Kang Deddy Mulyadi. Mereka menyampaikan bahwa untuk apa mereka minta maaf sementara mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Beliau hanya jujur menyampaikan apa yang terjadi di masa lalu.
Dan justru Dede mengatakan jika pun dia harus meminta maaf, maka dia akan meminta maaf kepada 7 terpidana yang sekarang ada di tahanan akibat dari keterangan palsu yang pernah diberikan. Dan di sini juga Kang Deddy Mulyadi sangat berbesar hati untuk minta maaf kepada semua pihak yang merasa tersinggung oleh beliau. Namun untuk menayangkan video Dede, beliau merasa tidak ada kesalahan apapun karena itu dilakukan tanpa ada unsur paksaan sama sekali. Pengacara Ibtu Rudiana, Fitra Romadhoni, berikan somasi terhadap Kang Deddy Mulyadi. Per hari ini resmi kami somasi terbuka saudara Dede. Oke. Yang kedua, kami juga melakukan somasi terhadap Deddy Mulyadi karena telah membuat video dan menyebarkan berita bohong ataupun fitnah dan mendistribusikan terkait dengan muatan yang mencemarkan nama baik. Fitra, ngelawak kah? Atau bercanda? Kok bisa itu loh dikatakan fitnah atau hoax? Itu kan yang berbicara si Dede sendiri kan, atas dasar yang dia lihat, yang dia rasakan, yang dia alami. Masa kalau seseorang menceritakan keadaannya pada saat itu dikatakan fitnah, dikatakan menyebar hoax gitu kah? Aduh, jebang baik dulu kamu belajar hukum di mana toh? Kalau mau berikan somasi ya, Mbok ya jangan gertak sambel seperti itu. Dikira Kang Deddy takut. Pengacara kok seperti ini. Untung ya lur, pengacaranya itu Rudiana nggak berkelas. Jebeng bayi. Nggak bakal mau minta maaf. Jangan sampai mau Fitra ngelawak. Ya guys, perihal laporan yang dilayangkan oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana dibantah oleh warganet ini karena menurutnya laporan tersebut tidak seharusnya dilayangkan. Karena menurut warganet ini, untuk apa melaporkan sesuatu yang benar-benar dialami oleh saksi Dede tersebut, yang mana dia mengalami dan merasakan sendiri dan dia tahu bagaimana kasus tersebut. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kembali saya bahas kasus Pina Cirebon ya. Yang kali ini saya beri judul Selamat Datang Dede, Sang Justice Kolaborator. Ya, versi kasus Pina. Jadi kalau di kasus Sambo itu ada Justice Kolaborator Baradae, dan di kasus Pina ini ada Justice Kolaborator itu Dede. Ya. Dan kedua-duanya itu sama munculnya di pertengahan, Justice Kolaborator. Sebelumnya, apa itu Justice Kolaborator? Justice Kolaborator adalah saksi pelaku yang akhirnya mau bekerja sama dengan pihak hukum untuk menegakkan hukum. Ya, jadi itu yang disebut Justice Kolaborator. Namun setelah statement Dede atau kemunculan Dede, banyak orang bertanya, terus dari keterangan Dede siapa otak pelakunya bang? Apakah Aep ataukah Ibtu Rudiana? Kan banyak yang bertanya seperti itu. Nah, dalam pandangan saya pribadi, oknum penyidik pada tahun 2016 itu, mohon maaf, tidak bodoh-bodoh amat. Tidak bodoh-bodoh amat. Ibtu Rudiana yang sudah lama jadi polisi dan kanit narkoba juga tidak bodoh-bodoh amat. Hakim, 3 hakim waktu persidangan, walaupun sidangnya tertutup, hakim itu, majelis itu tidak bodoh-bodoh amat. Ya, namun mereka semua bisa mentersangkakan 8 kuli bangunan. Nah, jadi di situ jelas siapa yang memiliki kekuatan, memiliki kuasa, memiliki relasi untuk melakukan itu. Apakah Aep atau mohon maaf Ibtu Rudiana? Ya jelas lebih condong ke Ibtu Rudiana. Ya, karena Aep kan cuma ngomong aja dia, cuma ngomong aja. Jadi yang lebih memiliki relasi atau kekuasaan untuk melakukan itu ya mohon maaf Ibtu Rudiana. Ya. Nah,
harapan saya untuk Dede yang sudah jujur, ini nampaknya harusnya ringan sekali hukumannya. Ya, kalau saya boleh ngasih hukuman orang, ini paling saya kasih hukuman 6 bulan atau 8 bulan. Kemudian kalian bilang, oh nggak bisa bang, itu sudah anak orang 8 tahun bang dihukum. Masa Dede cuma 6 atau 8 bulan? Jadi begini ya, ini kita harus adil, kasihan dia. Dia ini ya cuma dihubungi oleh Aep. Anterin aku ke Polres atau Polsek yuk, gitu. Kemudian ada apa Aep? Aep bilang pokoknya ada sesuatu. Nah Dede ini niatnya itu baik. Dia mau mengantar Aep karena Aep itu orang baru di sana, di Cirebon itu, biar dia tidak tersesat gitu loh. Tujuannya Dede cuma itu. Kan polos tujuannya. Habis itu diantar ke kantor polisi sama Dede. Nyampe di situ kan dia cuma disuruh. Ya, disuruh pun Dede dalam tekanan. Ketika dia masuk kantor kan dia melihat polisi-polisi kan, baju coklat, berseragam. Jadi dia mungkin tertekan dan merasa terintimidasi, ketakutan. Apalagi waktu itu dia kan masih remaja. Jadi akhirnya dia ikut-ikut aja. Mungkin dia nggak kepikiran akan sejauh itu sampai orang dihukum seumur hidup, nggak kepikiran. Akhirnya dia cuma ngomong pulang. Mungkin dalam bayangan dia begitu. Ya. Dan kemudian dia juga nggak nerima ke upah. Dia nggak dibayar. Dia cuma tujuan dia tulus nganter Aep, takut Aep tersesat gitu aja. Jadi kalau sekarang Dede itu misalnya dihukum 8 tahun atau sampai seumur hidup, itu bagi saya keterlaluan. Ya, jadi harapan saya Dede ini diberi hukum seringan-ringannya. Ya, karena dia sudah mengkonter Aep dan Pak Rudiana. Ya, itu aja. Terima kasih. Jadi guys, warganet ini juga memberikan reaksi terhadap kemunculan Dede. Beliau mengatakan hal ini sama saja seperti kasusnya Ferdy Sambo kemarin. Tiba-tiba di pertengahan kasus Justice of Collaborator yang itu muncul. Orang yang dulunya ingin menutupi kejahatan dengan kesaksian palsu sekarang malah muncul untuk membuka kebenaran apa yang terjadi di masa lalu terhadap kasus Vina Cirebon ini. Guys, jadi itulah beberapa informasi mengenai kasus Vina Cirebon dan juga tim kuasa hukum Ibtu Rudiana yang melaporkan ketiga nama Kang Deddy Mulyadi, Liga Akbar, dan Dede. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.